Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Rabbi yadini ilman nafi'an wa fahman. Kita berjumpa lagi para sahabat buku dan para pecinta ilmu. Pada kali ini saya mereview singkat buku yang berjudul Terapi Menundukkan Hawa Nafsu, Kunci Hidup Tenang di Dunia dan Selamat di Akhirat. Buku ini ditulis oleh Muhammad Mahdi Al-Asifi. Buku ini menarik sekali ya, karena memang buku ini memfokuskan pada bagaimana kita bisa mengelola hawa nafsu kita. Karena memang musuh yang paling besar sebenarnya adalah perang melawan diri kita, ya, yaitu hawa nafsu kita. Dan agar kita memiliki ilmunya, tentunya salah satu buku yang sangat relevan untuk bisa kita pelajari agar kita memiliki ilmu, agar bisa mengelola hawa nafsu kita, begitu ya. Saya kira buku ini cukup menarik dan tentunya bisa langsung Anda baca ya di HP, karena link e-booknya ada di deskripsi YouTube ini ya. Langsung aja ya kita lihat kira-kira apa konten dari buku ini ya. Tapi sebelum kita masuk ke konten dari buku ini, saya ingatkan silakan di subscribe ya, agar selalu dapat update buku-buku menarik berikutnya, dan juga silakan di share ke teman-teman yang lain ya, agar juga lebih bermanfaat gitu. Oke, kita lihat aja apa isi dari buku ini. Nah, buku ini lumayan tebal ya, dan cukup menarik. Ada beberapa bab dalam buku ini. Bab 1 ini berbicara tentang hawa nafsu dalam Al-Quran dan hadis ya. Dijelaskan terminologinya hawa nafsu dalam Al-Quran dan hadis itu seperti apa ya. Termasuk di dalamnya adalah 6 sumber dalam jiwa manusia ya. Kira-kira sumber apa saja, dan juga kekhasan hawa nafsu ya. Ada di situ watak ekspansif hawa nafsu, daya gerak dan desak yang dahsyat pada hawa nafsu. Kemudian ada tuntutan hawa nafsu akan berlipat ganda jika dipuaskan. Jadi semakin dipuaskan, maka tuntutan hawa nafsu ini juga akan selalu meningkat dan terus meningkat gitu ya. Jadi seperti prinsip kenikmatan gitu ya. Jadi kita cenderung selalu mencari-cari kenikmatan dan meninggalkan ketidaknikmatan gitu. Kemudian ada juga namanya penguasaan akal atas hawa nafsu. Jadi kalau hawa nafsu ini sudah menguasai diri kita, maka akal ini tidak akan berfungsi optimal gitu ya. Kalau akal ini juga karunia terbesar yang membedakan kita dengan makhluk yang lain. Kemudian ada juga manusia adalah gabungan akal dan hawa nafsu ya. Jadi dua sumber ini, akal dan hawa nafsu ini akan selalu beriringan gitu ya, mana yang lebih di depan. Nah disitulah dia yang akan menguasai diri kita ya, menguasai diri kita. Dan ada juga peran destruktif hawa nafsu, jadi peran-peran merusak ya dalam diri kita itu seperti apa ya. Nah, saya kira ini menarik sekali ya. Ada tahap-tahapannya juga ya, ada tahap-tahapannya juga. Ada tahap pertama ya, hawa nafsu menutup pintu-pintu hati dari petunjuk ya. Hawa nafsu menyesatkan manusia dan menghalanginya dari jalan Allah ya. Ini sangat menarik sekali. Sampai ada 10-an ya yang bisa dibaca di situ ya. Itu nomor 10 itu hawa nafsu akan mematikan akal. Nah, ini kemudian tahap kedua ya, di bawah penawanan hawa nafsu. Nah, ini kalau kita sudah dikuasai oleh hawa nafsu, maka kita akan tertawan di situ.
Dan di sini juga ada penjelasan Al-Quran tentang perang destruktif hawa nafsu. Nih, ada kecenderungan untuk dapat kekal di bumi ya, padahal kita itu hidup ini kan sementara ya. Terus ada terapi hawa nafsu ya, kemampuan destruktif hawa nafsu ya, antara pengekangan dan pengumbauan hawa nafsu ya. Kemudian di bab kedua itu berbicara tentang tugas akal dalam mengendalikan hawa nafsu. Nah, ini menarik sekali ya. Di akal ini menjadi hal yang penting juga agar kita bisa mengendalikan yang namanya hawa nafsu ya. Terus pada bab 3 itu ada telaah kritis bala tentara akal dan kejahilan ya. Berbagai buah akal yang sempurna seperti halnya sikap istiqomah, benci dunia, penguasaan atas hawa nafsu ya, baik budi pekerti dan perilakunya dan seterusnya ya. Saya kira ini menarik sekali. Kemudian bab 4 itu berbicara tentang orang yang mengutamakan nafsunya ya. Jadi seperti apa sih orang-orang yang mengutamakan hawa nafsunya, nah, itu diuraikan di sini ya. Kemudian bab 5 ini perbandingan antara dunia dan akhirat. Jadi dijelaskan ya seperti apa perbandingannya ya. Berikutnya di bab 6 itu telaah analitis tentang dunia dan akhirat, yaitu seperti apa ya. Kemudian dunia sebagai jembatan akhirat ya. Dijelaskan juga interaksi sebab dan akibat ya. Nah, ada juga tanda-tanda tertutupnya hati untuk Allah ya. Nah, ini penting sekali untuk kita pahami apakah hati kita ini cenderung tertutup atau bagaimana. Nah, ini bisa dibaca ya di buku ini. Kemudian pada bab 7 itu menjelaskan tentang orang yang mengutamakan keinginan Allah ya. Nah, itu kira-kira seperti apa. Terus pada bagian berikutnya itu manusia yang mengutamakan keinginan Allah di atas keinginan dirinya. Ini ada, aku jadikan kekayaannya dalam jiwanya, langit dan bumi menjamin rezekinya ya. Aku cukup hartanya ya. Ini menarik sekali. Saya kira segera aja diunduh buku ini, link ada di deskripsi buku ini, dan bisa dibaca-baca ya, dipahami, diinternalisasikan dalam diri kita. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Segera aja diunduh ini ya, karena menarik sekali dan sangat relevan dengan diri kita ya, khususnya kita yang masih kesulitan untuk mengelola hawa nafsu kita. Terakhir, silakan di subscribe ya, dan di share ke teman-teman agar lebih bermanfaat. Dan saya doakan yang subscribe semoga rezekinya lancar, yang sakit semoga sembuh, dimudahkan semua urusan, bahagia dan di dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga senantiasa kita dalam lindungan Allah SWT. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.